Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar tematik tema 1B, subtema 4, pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Ayo amati. Buku, majalah, dan koran yang kamu baca yang memberimu informasi disebut sumber pustaka. Amatilah berbagai sumber pustaka berikut. Di sini ada ensiklopedia. Ensiklopedia ini berisi penjelasan suatu cabang ilmu pengetahuan. Berikut contoh dari ensiklopedia. Berikutnya majalah. Majalah diterbitkan berkala, misalnya setiap minggu dan juga setiap bulannya. Misalnya ada majalah Bobo. Selanjutnya yaitu surat kabar atau koran yang berisi berita yang diterbitkan setiap hari. Contohnya ada Radar Bekasi. Komik yaitu yang berisi gambar yang disusun membentuk sebuah cerita. Contohnya sumber pustaka manakah yang sudah kamu ketahui? Sumber pustaka mana yang ada di rumahmu? Dan sumber pustaka manakah yang ada di perpustakaan sekolah? Lapalkan sumber pustaka berikut. Ensiklopedia, majalah, koran, buku cerita, buku teks, komik. Ayo menyimak. Perpustakaan adalah tempat membaca. Perpustakaan tempat pinjam buku. Ada aturan di perpustakaan. Di antaranya, yang pertama, tidak bawa tas ke perpustakaan. Yang kedua, kembalikan buku ke tempat semula. 3. Tidak makan dan minum di perpustakaan. Keempat, tidak terlambat kembalikan buku. Kelima, jaga ketenangan di dalam perpustakaan. Dan yang terakhir, jaga kebersihan buku. Oleh karena itu, kita tidak diperbolehkan membawa makan dan minuman ke perpustakaan karena untuk menjaga kebersihan buku. Ayo berlatih. Berilah tanda checklist untuk sikap mematuhi peraturan di perpustakaan. Dan beri tanda silang untuk sikap tidak mematuhi peraturan di perpustakaan. Coba perhatikanlah gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar sedang mengobrol nih. Menurut kalian, apakah ini merupakan sikap mematuhi atau tidak? Jika iya, beri tanda checklist. Jika tidak, maka beri tanda silang. Iya, jawabannya tidak. Gambar kedua. Perhatikan, apakah ini merupakan sikap mematuhi atau tidak? Iya, jawabannya tidak. Gambar ketiga, ia sedang fokus membaca. Jawabannya iya atau tidak? Iya, jawabannya iya, sikap mematuhi peraturan di perpustakaan.
Keempat, dia mengembalikan buku tepat waktu. Jawabannya iya, jawabannya sikap mematuhi peraturan. Gambar kelima, mengembalikan buku pada tempatnya. Iya. Dan terakhir, jawabannya iya. Sikap mematuhi peraturan di perpustakaan. Latihan nomor 2. Tebalkan perilaku di perpustakaan. Nah, kalian hanya perlu menebalkan kalimat di samping gambar berikut ini. Nah, yang pertama, ada gambar kembalikan buku tepat waktu. Maka kalian tinggal menebalkan hurufnya seperti ini. Begitupun untuk gambar 2 dan 3. Kalian bisa melanjutkannya. Kini aku tahu. Saat membaca, buka buku dengan benar. Bagaimana caranya? Perhatikan cara membuka buku berikut. Duduk dengan tegap, pegang ujung halaman kanan bawah, buka buku dari kanan ke kiri. Buka halaman satu per satu. Baca buku dari kiri atas ke kanan, dari baris atas ke baris bawah. Saat membaca, buka buku dengan benar. Kalian bisa mempraktekannya. Di halaman berikutnya, kita akan belajar bagian-bagian dari buku cerita. Nah, perhatikan contoh halaman pada buku cerita berikut ini. Nah, di sini ada judul. Judul ceritanya apa? Yaitu Mutiara Ajaib. Ini adalah judul cerita. Penulisnya yaitu Betulsheim. Nah, itu adalah sebagai penulis. Di sini Betulsheim yaitu sebagai penulis atau pembuat dari cerita Mutiara Ajaib. Nah, selanjutnya di sini ada ceritanya, isi cerita. Pada zaman dahulu di tengah gunung. Nah, ini adalah cerita dari Mutiara Ajaib. Di bawahnya ada ilustrasi. Ilustrasi itu adalah gambaran dari isi cerita tersebut. Nah, ada ular, ada burung kakatua, dan gambar manusia. Ini adalah gambaran dari isi
cerita tersebut yang berjudul Mutiara Ajaib. Selanjutnya yang gambar beruang ini dan berisi nomor 10 atau 10 yaitu disebut halaman dari isi buku atau isi cerita tersebut. Bagaimana teman-teman? Ayo menalar. Lala meletakkan buku di meja. Ada beberapa macam buku. Tahukah kamu, benda-benda yang diletakkan berurutan dapat membentuk sebuah pola. Kamu juga dapat menentukan benda selanjutnya. Contohnya, perhatikan contoh berikut ini. Di sini terdapat majalah anak. Buku cerita, majalah anak, buku cerita, majalah anak, buku cerita, majalah anak. Titik-titik, apa yang akan kalian isi? Iya, benda selanjutnya dari urutan di atas yaitu cerita petualangan. Karena setelah majalah anak yaitu cerita petualangan. Contohnya A, B, A, B, A, titik-titik. Setelah A, huruf apakah yang selanjutnya? Iya, B. Jawabannya B. Setelah A yaitu B. Tentukan benda yang hilang untuk tiap urutan berikut. Lingkarilah benda yang kamu pilih. Nah, kalian hanya perlu melingkari setiap urutan bendanya. Nah, nomor 1 ada gelas, sendok, sendok, gelas, sendok, sendok, gelas, sendok. Benda apakah yang berikutnya setelah sendok? Di sini gelasnya 1 kali. Sendoknya ada 2. Maka setelah sendok, gelas atau sendok? Jawabannya sendok. Karena sendoknya 2 kali, setelah 1 sendok yaitu sendok lagi. Nomor 2, burung kelinci katak. Burung kelinci katak. Nah, di sini ada 3 hewan. Burung kelinci katak. Burung kelinci katak. Setelah katak, hewan manakah yang tepat? Burung atau kelinci setelah katak? Iya, burung. Jawabannya burung. Nomor 3, mangga, jeruk, apel. Mangga, jeruk, apel. Di sini ada 3 buah juga. Setelah buah apel, maka buah manakah yang berikutnya? Mangga atau jeruk? Iya, gambar mangga. Nomor 4, ada bola, lilin, bola, lilin, bola, titik-titik, bola, lilin. Gambar manakah yang tepat, lilin atau bola? Setelah bola maka gambar mana? Iya, lilin. Setelah lilin, bola, lilin lagi. Itulah urutan benda. Nomor 5, ada burung, ikan, titik-titik, ikan, burung, ikan. Gambar manakah yang tepat? Setelah ikan maka gambar burung, ikan, titik-titik, ikan. Jawabannya burung. Burung, ikan, burung, ikan, burung, ikan. Itulah jawaban yang tepat. Nah, untuk nomor 6, 7, 8, 9, dan 10 bisa kalian lanjutkan di buku
kalian. Pelajaran tematik sudah selesai. Say hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin.